Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di acara FTCI Figure alias FTCI Gear Mind the Gap Bridging the Public and Private Sectors. Perkenalkan, namaku Davina Zeraldine selaku Staff of Public Relations FTCI Chapter UI dan Project Officer sekaligus moderator pada FTCI Gear kali ini. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan apa itu FTCI Gear, FTCI Gear merupakan salah satu program kerja dari Divisi Public Relations di mana kami mengundang tokoh-tokoh FTCI Chapter UI dari kepengurusan di tahun-tahun sebelumnya yang saat ini sukses di bidangnya masing-masing untuk berbagi informasi dan juga insights mengenai perjalanan karir maupun kehidupan pasca kampus mereka dahulu. Pada FTCI Gear kali ini, kami mengusung tema Mind the Gap Bridging the Public and Private Sectors dengan Kak Givari Atallah Ramadan sebagai narasumbernya. Kami akan membahas pekerjaan Kak Givari sebagai seorang Senior Analyst di Friends and Partners dalam membantu kliennya yang merupakan private sectors dengan regulasi dan lingkungan ekonomi suatu negara. Boleh say hi dulu Kak. Halo Kak Givari, gimana kabarnya Kak? Halo, alhamdulillah sehat semuanya. Ya, semoga semuanya baik-baik aja ya, dan sehat-sehat selalu juga. Alhamdulillah baik juga Kak. Syukur kita hadir dalam kondisi yang sehat dan fit untuk acara FTCI Gear hari ini. Tak kenal maka tak sayang, sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan Kak Givari terlebih dahulu. Kak Givari Atallah Ramadan, atau yang akrab dipanggil Kak Givari ini, dulunya merupakan Deputy Director of FTCI Chapter We Board of 2017, lalu juga Kak Givari menjadi awardee of John Monnet Network Scholarship for AEI-ASEM Summer School in Kuala Lumpur and Brussels, Best Paper in Security Studies category of Indonesia Foreign Policy Review, dan berkaitan dengan topik kita hari ini, seorang Senior Analyst di Friends and Partners. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita jump into the talk show session. Seperti yang telah kita lihat di CV kakak tadi, kehidupan kampus Kak Givari itu kan sangat hektik dan penuh nih ya Kak. Nah, pengen tahu dong Kak, bagaimana sih perjalanan kakak dari seorang mahasiswa hubungan internasional sampai kemudian menjabat menjadi Deputy Director of FTCI Chapter WI Board of 2017 sebelum akhirnya menjadi Senior Analyst di Friends and Partners? Ya, terima kasih Davina atas waktunya. Jadi dulu saya mulai kuliah di HIUI mulai angkatan tahun 2014. Lalu saya banyak ambil mata kuliah yang terkait dengan jurusan ilmu-ilmu strategis. Misalnya saya ngambil dulu ada mata kuliah strategi pertahanan, evolusi persenjataan, dan juga berbagai macam topik terkait dengan politik dalam negeri. Nah di situ saya sudah mulai tertarik ya. Jadi meskipun kita ngomongin sebagai mahasiswa HI, yang mayoritas fokusnya adalah kepada foreign policy, kita tidak bisa juga untuk melupakan pentingnya juga dari domestic policy. Karena keduanya ini saling bertautan. Yaitu bagaimana domestic policy menyusun foreign policy dan bagaimana foreign policy menyusun domestic policy. Lalu saya sempat tertarik juga dengan isu perbatasan. Oleh karena itu saya pertama kali magang itu sekitar tahun 2018, awal tahun di bulan Januari, di institusi pemerintah yang namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Itu adalah institusi kepemerintahan yang mengkoordinasikan berbagai macam lembaga dan kementerian, misalnya ada Kementerian Dalam Negeri, ada juga Kementerian Pertahanan, ada juga Kementerian Keuangan lewat Bea Cukai yang bertugas untuk mengawasi perbatasan di Indonesia. Di situ saya sempat terlibat dengan direktorat atau keasdepan dari perbatasan laut dan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan pengawasan perbatasan lautnya yang sangat sulit untuk dilakukan. Lalu setelah lepas dari situ, saya sempat sambil menulis skripsi, bekerja di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, yaitu think tank dari pemerintah Indonesia, lembaga pemerintah yang bertugas sebagai think tank dalam menyusun berbagai macam langkah-langkah dan kajian-kajian strategis yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia. Misalnya terkait dengan isu perang dagang waktu itu, terkait dengan isu Laut Cina Selatan waktu itu, terkait dengan isu perkembangan politik dalam negeri waktu itu. Waktu itu sempat terlibat dalam penulisan riset-riset terkait dengan topik tersebut. Lalu ketika selesai dari Lemhanas dan sambil menunggu wisuda waktu itu, saya masuk ke Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau biasa kita sebut juga dengan Bappenas. Nah di Bappenas ini tugasnya waktu itu terlibat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 tahun 2024 atau yang biasa kita sebut dengan RPJMN
ada juga dengan rencana kerja pemerintah tahun 2020 2019 waktu itu, ada juga terkait dengan penyusunan indeks kebijakan luar negeri. Jadi di situ yang sangat terlibat dan yang sangat saya pelajari adalah bagaimana proses penyusunan dari peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Lepas dari situ, sekitar tahun 2019, di bulan Februari awal, saya kemudian masuk ke Friends and Partners, pindah dari Bappenas ke Friends and Partners, jadi menyeberang dari pihak pemerintah ke sektor swasta. Awalnya saya mulai sebagai researcher tahun 2019, bulan Mei tahun 2019, hingga Desember 2021. Saya jadi analis dan mulai Januari 2022 saya bertugas kemudian sebagai senior analis. Jadi memang ada semacam shift ya, ada semacam pergeseran dari sebelumnya fokusnya ke politik luar negeri, namun kemudian kita tertarik untuk mendalami juga bagaimana sih interaksi antara politik luar negeri dan politik dalam negeri, bagaimana interplay dari keduanya, bagaimana keduanya saling menyusun kebijakan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ini yang orang harus benar-benar perhatikan karena keduanya ini saling berinteraktif dan tidak eksklusif satu sama lain. Wah, emang bener ya Kak, berarti bahwa segala sesuatunya butuh proses bagi kita untuk dapat terus fokus kembangkan potensi diri. Satu di antaranya juga pernah ya Kak, tadi Kakak sempat sebut pernah bekerja di Lembaga Ketahanan Nasional. Keren banget. Jadi gitu dia teman-teman, perjalanan karir Kak Givari dalam menjemput pekerjaannya yang sekarang ini, yakni Senior Analyst. Nah, dari tadi kita udah nyebut banyak banget istilah Senior Analyst. Tapi mungkin dari teman-teman sendiri yang sedang nonton FPCI Gear kali ini Kak, ada yang belum terlalu familiar nih dengan pekerjaan seorang Senior Analyst. Boleh dijelaskan Kak, apa itu seorang Senior Analyst di Friends and Partners? Seperti apa saja tugas yang diemban, ataupun juga tanggung jawab yang dipikul? Terima kasih Devina. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan Senior Analyst, mungkin yang bisa kita bahas sebelumnya adalah memperkenalkan juga terhadap apa itu Friends and Partners ya. Karena kalau apabila orang membicarakan mengenai konsultansi, mengenai sektor konsultan, pasti yang akan lebih familiar itu adalah business consulting atau manajemen consulting. Government affairs sendiri mungkin belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat dan oleh publik juga masih belum terlalu banyak. Jadi Friends and Partners adalah government affairs consultancy, yaitu perusahaan konsultan bidang hubungan pemerintah dengan bidang swasta. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kami memberikan insight-insight dan arahan kepada para klien yang sudah beroperasi di Indonesia atau yang ingin masuk ke Indonesia yang kemudian menghadapi tantangan di bidang regulasi atau government stakeholders. Jadi kami memberikan informasi yang lengkap mengenai apabila suatu perusahaan ingin beroperasi di Indonesia, ini nanti akan seperti ini set regulasinya. Ini nanti akan harus bertemu dengan peran pemain-pemain pemerintah, government stakeholders seperti ini. Atau misalnya ada semacam dinamika, ada perubahan dari government stakeholders, ada perubahan dari regulasi. Kami juga bisa menginformasikan mengenai ini dampak perubahannya terhadap operasi Anda. Ini strategi dari kami bagaimana cara kita memanfaatkan perubahan ini untuk kepentingan dari kliennya. Jadi ini benar-benar menjembatani antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Yaitu bagaimana kita membawa perspektif dari pihak swasta kepada pemerintah dan juga bagaimana kita membuat pihak swasta paham terhadap internal mechanism atau mekanisme internal dari cara kerja pemerintah. Sehingga keduanya menimbulkan sinergi yang dapat menunjukkan dan membawa keuntungan bagi kepentingan kedua belah pihak, yaitu dari swasta ataupun dari pemerintah. Nah, di sini saya bertugas sebagai senior analis, yaitu tugas utamanya adalah pertama, mungkin bisa kita bilang, melakukan riset. Riset apa? Riset terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan klien kita. Apakah itu riset regulasi, apakah itu riset stakeholders, apakah itu riset lain-lain, apakah ada perkembangan kebijakan dari pemerintah atau perkembangan-perkembangan lain, ini yang harus kita tahu. Kemudian setelah kita mendapatkan riset ini, kita harus bergerak kepada analisisnya seperti apa. Jadi jangan cuma mengumpulkan informasi, tapi kita juga mengumpulkan informasi dan menganalisis dampaknya seperti apa. Dengan perubahan seperti ini, dengan regulasi seperti ini, dampaknya kepada klien A, B, C, D adalah seperti ini. Misalnya nanti ada kepada sektor tertentu, dampaknya akan nanti seperti ini. Sektor B dampaknya seperti ini. Lalu apabila dampaknya seperti itu, kita bergerak ke komponen ketiga, yaitu apakah kita perlu mengadvokasikan terhadap regulasi ini? Apakah misalnya perlu kita advokasikan untuk adanya perubahan? Apakah perlu kita advokasikan bagaimana caranya ini membawa kepentingan dan manfaat bagi klien kita seperti apa peraturannya? Lalu komponen ketiga ini tercantum dalam komponen yang kami namakan government affairs strategi, yaitu bagaimana strategi dari government affairs seperti apa. Itu nanti kami arahkan ke klien. Jadi antara
paling berdasar adalah kita bikin riset, lalu yang kedua adalah kita bikin analisisnya seperti apa. Nanti bentuknya ada banyak lagi, kayak misal ada satu laporan kah, isinya listing regulasi-regulasi atau stakeholder-stakeholder, bisa juga ada stakeholder mapping, isinya stakeholder-stakeholder yang terkait, dan dampak dari tiap-tiap stakeholder ini ke klien seperti apa, dan juga nanti ada government affairs strategi yang isinya strategi. Jadi itulah tugas dari senior analyst di Fringe and Partners ya. Oh, jadi seperti itu, Kak. Sejalan dong ya, Kak, berarti dengan tagline kita, yakni Bridging the Public and Private Sectors. Yang tadi mengenai riset, analisis, dan juga olah data tanpa mengesampingkan kesinergisan antara kedua sektor tersebut. Kalau gitu, mungkin aku izin follow-up question nih, Kak. Tapi mungkin follow-up questionnya lebih yang santai aja, karena aku pengen nanya sih, Kak. Dari yang tadi Kakak udah jelasin, kalau gitu pernah demot gitu nggak sih, Kak? Kayak kalau kata zaman sekarang tuh, demot tuh demotivasi. Jadi mungkin kadang tuh suka kayak semangatnya nurun dalam melakukan tugas kita sehari-hari. Dan kalaupun iya, gimana sih Kak caranya biar kita bisa keluar dari fase demo tersebut? Itu menarik pertanyaannya. Jadi yang agak sulit memang dalam menjalankan tugas sebagai consulting government affairs adalah kita mencari informasi. Karena informasi yang kita cari itu seringkali tidak tersedia secara publik. Atau misalnya ada suatu regulasi, tapi pemahaman antara kita dan pemahaman antara pembuat itu berbeda. Jadi itu memang sering membuat kesulitan, lack of information itu sering membuat kesulitan antara terutama bagi setiap konsultan. Nah, menghadapinya seperti apa? Nah, inilah yang paling penting menurut saya dalam bekerja sebagai konsultan, yaitu adalah membuat network kita. Jadi kalau kita punya network, kita bisa cari nih maksudnya seperti apa. Misalnya, saya ingin bertanya dong mengenai berita ini, topik ini, sektor ini, tapi berita di publik yang tersedia, public media yang tersedia mungkin nggak terlalu banyak. Bisa nggak ngasih insight seperti apa? Atau misalnya regulasi ini nih sebenarnya interpretasi seperti apa sih? Latar belakangnya seperti apa sih? Tujuannya seperti apa waktu itu? Nah dari situ kita bisa mulai masuk ke topik yang sebelumnya sulit sekali. Jadi memang dari luar kelihatannya memang sangat-sangat tebal ya, kayak awan kabut yang benar-benar tidak kelihatan masuk ke dari mana. Tapi sekalinya kita sudah bisa masuk, kita bisa mulai dari titik tertentu. Nah dari situ adalah kita bisa memahami bagaimana topik ini. Jadi memang itu sering menjadi kesulitan sih terkait dengan informasi-informasi yang ada. Jadi seputar mengatasi lack of information dengan membuat network kita gitu ya Kak? Iya, betul banget, harus pakai network itu. Setuju banget sih Kak, beruntung banget deh pokoknya buat yang nonton FPCI Gear kali ini karena jadi tahu tips and tricks ala Kak Givari dalam mengatasi demot yang lumayan sering terjadi ya sebenarnya di kalangan pelajar maupun juga pekerja. Nah, seperti apa yang tadi Kak Givari udah jelaskan juga mengenai seorang senior analyst bertanggung jawab dalam memberikan dukungan hubungan pemerintah melalui pemetaan pemangku kepentingan, pemantauan masalah, dan mengembangkan penilaian kelembagaan. Dari penjelasan tersebut, aku jadi pengen tahu deh Kak, lebih ke pertanyaan opini aja sih sebenarnya. Apa yang membedakan pekerjaan seorang senior analyst dengan yang lainnya sampai kemudian Kak Givari istilahnya menaruh hati lah pada ruang lingkup senior analyst ini? Ya, itu mungkin pertanyaan lebih ke government affairs-nya itu sendiri ya. Karena menurut saya government affairs ini adalah sektor yang masih niche sampai sekarang. Karena mungkin masih ketukar ya. Ada beberapa, mungkin di publik masih suka ketukar antara government affairs dengan public affairs, dengan legal affairs. Itu hal yang memang sekilas terlihat mirip, namun sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Nah, kenapa saya tertarik di sektor ini adalah karena saya sempat kerja di pemerintahan, sempat merasakan bekerja di pihak pemerintahan, dan juga sempat di swasta juga. Jadi ingin melihat bagaimana sebenarnya kedua belah pihak ini memang memiliki konsep-konsep dan kepentingan yang sangat baik sebenarnya, yang sangat membantu bagi kemajuan negara. Tapi memang dibutuhkan semacam bantuan oleh pihak-pihak, yaitu dalam konteks ini adalah consultant government affairs, untuk menjembatani antara kedua pihak tersebut. Dari swasta punya konsep sesuatu yang benar-benar membantu pemerintah, sedangkan dari pemerintah punya arahan dan arahan kebijakan yang sangat jelas mengenai apa yang diinginkan sebenarnya. Jadi di satu sisi ada pihak yang memiliki visi, di satu sisi ada pihak yang memiliki misi, yang memiliki means-nya seperti apa. Nah, ini bisa menjembatani kedua pihak ini dan membawa dampak yang benar-benar bermanfaat menurut saya, benar-benar membawa bagi kemajuan bangsa dan negara bisa dibilang. Dari pekerjaan sebagai government affairs. Itu menurut saya merupakan kepuasan sendiri ketika kita tahu bagaimana dari klien dan dari pemerintah bisa berinteraksi dengan baik dan juga kemudian dapat membawa dampak positif bagi semua orang. Jadi bagi saya bukan hanya terkait dengan pihak swasta tapi juga bagaimana mendorong agar
target-target dan prioritas-prioritas kebijakan pemerintah itu tercapai juga. Menurut saya seperti itu. Luar biasa, Kak. Jadi tadi juga sempat mention masalah bagaimana bisa memberikan dampak positif ternyata bagi negara kita dan juga bangsa Indonesia. Dengar kata-kata Kak Gifari tadi, aku jadi keinget sama kata-kata Mutiara, work with passion. Sejalan sama prinsip sebaik-baiknya dalam bekerja adalah mereka yang bekerja dengan penuh minat atau ketertarikan. Kalau dari aku sendiri, Kak, memang memiliki minat yang sangat besar dalam hal kebijakan luar negeri. Itulah mengapa tahun lalu aku memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai staf FVCI UI Baru 2022. Berhubung dulu kakak juga merupakan anggota FVCI Chapter UI, menurut kakak nih Kak, bagaimana pengetahuan seputar foreign policy digunakan di lingkup kerja kakak yang sekarang ini? Ya, foreign policy itu memang sekilas mungkin kita tidak kepikiran ya. Dampaknya seperti apa sih kalau kita fokus ke domestik Indonesia ya? Bagaimana sih misalnya dampak kebijakan luar negeri terhadap harga minyak goreng misalnya kan? Orang kan sering menganggap bahwa foreign policy, isu-isu HI itu adalah suatu hal yang bersifat niche ya. Bersifat yang benar-benar orang publik itu tidak tahu dan tidak mau tahu karena mungkin dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari itu bisa dikatakan minim ya. Tapi menurut saya pemahaman terkait foreign policy dalam kehidupan sehari-hari dan dalam juga bekerja sebagai government affairs consultancy itu tidak kalah penting. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang di awal, ada interlink, ada keterhubungan antara politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Misalnya apa? Misalnya beberapa waktu lalu kita sempat dihadapkan dengan berita adanya kelangkaan komoditas batu bara yang dikarenakan adanya fokus dari para pelaku usaha ke bidang ekspor alih-alih memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal yang sama juga kita lihat dari sektor minyak goreng yang kemarin kita tahu. Banyak para pelaku usaha memilih pasar ekspor alih-alih menjual untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita lihat juga sekarang, kita lihat bagaimana perang dari Rusia dan Ukraina itu mempengaruhi harga-harga komoditas Indonesia di pasar internasional yang kemudian meningkatkan nilai dan value dari ekspor-impor Indonesia. Tentu yang tidak kalah penting pemahaman tentang foreign policy yang sangat paham terhadap klien sekarang adalah terkait misalnya ada juga G20, yaitu bagaimana pemerintah memanfaatkan kepresidensian dari G20 ini untuk membawa dampak-dampak yang positif terhadap kemajuan negara dan bangsa. Bagaimana dari G20 ini berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta lewat working group seperti misalnya ada Business 20, ada Youth 20 dan lain-lain. Itu dinamika yang harus kita pahami kan. Itu adalah pemahaman terhadap ilmu hubungan internasional. Bagaimana negara bergaul dalam suatu forum untuk mencapai apa yang kemudian diinginkan. Lalu misalnya yang tidak kalah penting ya terkait dengan masalah pandemi ini kan sebenarnya isu internasional juga kan. Bagaimana pandemi mempengaruhi misalnya travel antar negara itu seperti apa. Ini isu yang sangat penting karena banyak dari klien yang juga sempat bertanya terkait dengan isu pandemi ini. Bagaimana sih dampaknya terhadap travel, kalau saya mau travel masuk ke Indonesia bagaimana? Pabrik saya misalnya di Indonesia beroperasinya seperti apa jamnya? Ada limitasinya nggak? Seperti itu. Jadi pemahaman mengenai foreign policy itu akan sangat-sangat bermanfaat. Meskipun in the end kita akan fokus ke domestic policy, tapi dua-duanya ini memang saling berkaitan sebenarnya. Jadi memang kita harus memahami dua-duanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan suatu isu. Seperti tadi ya Kak, berarti jadi tidak hanya berkenaan dengan ranah nasional, tetapi juga kemudian bersentuhan dengan skala internasional. Beserta bagaimana setiap kebijakan yang diambil mempengaruhi masa depan bersama. Seperti dua sisi pada koin, untuk foreign policy dan domestic policy tidak dapat terpisahkan. Gak nyesel deh ya Kak, bergabung ke dalam FVCI Chapter UI yang memberikan pengaruh positif bagi kehidupan sehari-hari. Setiap harinya pasti ada aja yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Bangun pagi buat kuliah sampai siang, terus dilanjut dengan kegiatan dari organisasi yang tentunya bisa ngimbangin hard skill kita sebelumnya dengan soft skill yang kita diperoleh. Kalau versi kakak nih ya Kak, sebagai seorang senior analyst di Friends and Partners, apa aja sih kegiatan sehari-hari kakak? Kayak a day in life gitu. Kalau day in life biasanya akan saya mulai dengan membaca, yaitu kita lihat dari koran, misalnya ada koran A, koran B, koran C, kita harus keep up to date sama perkembangan baik domestik maupun internasional. Karena meskipun misalnya kita memang sudah ada pekerjaan dari klien, pekerjaan spesifik,
Tapi tentu tidak ada salahnya apabila kita mendapatkan informasi baru ya. Karena terkadang informasi baru yang kita dapatkan dari membaca koran tiap pagi ini akan berdampak dengan pekerjaan klien seperti apa. Nah dari situ biasanya nanti kami melakukan morning call, ada semacam briefing pagi-pagi untuk tiap-tiap klien pekerjaannya apa saja, klien A pekerjaannya B, klien B pekerjaannya C dan lain sebagainya. Nah di situ kami baru mulai mengerjakan. Jadi memang ada semacam rekap tiap-tiap klien itu butuh pekerjaan apa tiap-tiap harinya. Dan dari situ kita bisa mulai pekerjaannya seperti itu. Misalnya apakah kita perlu menulis government affairs strategy atau kita perlu bantu klien untuk beraudiensi, mengirimkan surat atau reach out ke government stakeholders, atau misalnya kita melakukan media monitoring, melaporkan perkembangan isu yang penting bagi klien kepada klien, lalu ada misalnya kita menyusun ada government affairs strategi dan lain-lain. Sangat banyak sebenarnya, tapi memang biasanya dimulainya dengan melakukan pembacaan terhadap media-media teraktual untuk memastikan bahwa kita ini keep up to speed, keep abreast with the recent development. Berarti literasi tadi ya Kak, yang bisa teman-teman tiru untuk mengetahui informasi terkini sebelum kemudian Kak Givari melanjutkan dengan urutan kegiatan senior analyst hari demi harinya. Yeah. Begitulah lebih kurangnya a day in Kak Givari's life. Yeah. Nah, dalam menjalani rutinitas kakak tersebut berarti kan membutuhkan energi yang cukup besar dong ya Kak pastinya. Nah, ini pertanyaan santai lagi nih Kak, diperoleh dari makanan yang juga pasti banyak pula kan untuk melakukan semua aktivitas itu. Boleh tahu nggak ya Kak, makanan favorit Kak Givari itu apa sih sebenarnya? Iya. Kalau pagi biasanya Kak saya makan bubur ya, bubur ayam. Lalu untuk makan siang biasanya agak beragam ya. Biasa bisa ayam bakar, bisa sate ayam, toprak, gado-gado dan lainnya. Bisa sangat beragam ya. Luar biasa, setuju banget 100% sama pilihan Kak Givari. Kangen kantin kampus gini yang enggak Kak? Kayak iya di Tavor ya. Balsem sekarang namanya. Aduh, aku belum pernah offline langsung Kak di kampus. Kepo banget. Sayang sekali. Iya, sayang banget. Kepo banget sama kehidupan kampus pre-COVID dulu. Aduh, semoga aja dalam waktu dekat ini kegiatan perkuliahan udah bisa dilaksanakan secara offline. Karena bagaimanapun juga kan ya Kak, interaksi itu secara langsung satu hal yang tak akan bisa pernah tergantikan kalau menurut aku. Nah, hal ini juga ngebuktikan bahwa di mana ada kekuatan, di situ pula ada tantangan. Berbicara tentang tantangan, hal apa sih yang Kakak rasa merupakan sebuah tantangan terbesar dalam menjadi seorang senior analyst di Friends and Partners? Kalau tantangan tadi ya, menurut saya sudah cukup menjelaskan, terutama terkait dengan sulitnya mencari informasi ya. Atau yang sering saya hadapi juga adalah pemahaman terhadap suatu sektor yang benar-benar baru. Misalnya ada pekerjaan untuk menganalisis regulasi. Itu kan sebagai tantangan. Pertama, karena saya bukan anak lulusan fakultas hukum. Yang kedua, karena peraturan-peraturannya ini pembacaannya itu kan berdasarkan interpretasi ya. Atau yang ketiga, ketika kita melakukan pembacaan terhadap regulasi, yang sulit adalah apabila regulasi-regulasi ini terkait dengan regulasi yang lainnya juga. Jadi kita harus going back 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun untuk melihat nanti perbedaannya seperti apa. Selain itu mungkin ada juga kesulitan untuk reach out misalnya ke stakeholders yang dibutuhkan, mencari kontak itu juga agak sulit. Nah dari situlah muncul peran network tadi kan. Pokoknya memang kita butuh bantuan dari orang lain ketika bekerja tidak hanya sebagai senior analis, tapi juga bekerja secara umum. Salut banget sama Kak Givari yang memang mengamini adanya tantangan namun kemudian tidak menganggapnya sebagai suatu hambatan. Setuju juga bahwa network adalah aspek yang sangat penting untuk kita kembangkan, mengingat kita nggak pernah tahu teman mana yang akan kemudian akan membantu kita di masa yang akan datang. Nah, tapi nih ya Kak, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 itu telah menjadi tantangan bagi masyarakat di seluruh dunia selama 3 tahun kebelakangan ini. Nah, maka dari itu kira-kira ada nggak ya Kak, pengaruh besar yang ditimbulkan oleh pandemi ini terhadap pekerjaan seorang senior analyst di Friends and Partners? Ya, terima kasih. Sejauh ini dampak secara negatif belum ada. Secara positif, kami melihat bahwa banyak klien yang semakin tertarik justru untuk beraktivitas dan beroperasi di Indonesia. Misalnya dengan kondisi pandemi seperti dulu ada PPKM, ada pembatasan, ada lockdown dan lain-lain. Bagaimana sih dampaknya terhadap operasional sektor tertentu? Dan juga misalnya kalau apabila saya ingin travel ke Indonesia, peraturannya seperti apa? Jadi justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini malah makin banyak klien ya Kak?
yang tertarik untuk Iya. tahu lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganannya. Wah, tapi Kak, saking serunya pembicaraan kita tadi, sampai-sampai nggak kerasa ternyata sudah memasuki pertanyaan terakhir. Sebagai pertanyaan penutup, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan untuk FTCI Chapter UI yang sekarang? Mungkin yang pertama seperti yang sudah tidak bosan-bosannya kemudian saya ulangkan kembali, yaitu perluas network ya. Yang kedua, manfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di FPC UI. Saya merasakan bagaimana ketika membuat network, bagaimana berinteraksi dengan orang yang benar-benar baru, benar-benar asing. Itu sangat kebantu dulu dengan berbagai macam kegiatan di FPC UI. Yang ketiga, tentu kita harus meningkatkan pemikiran kritis, riset juga, lalu juga bagaimana kita melihat sesuatu itu secara komprehensif. Kita harus melihat suatu isu, kalau bisa secara multidimensional seperti apa. Nah, bagaimana cara mendapatkan pola pikir seperti itu? Yang bisa kita lakukan adalah melalui satu pengalaman. Yang kedua, banyak-banyak membaca. Jadi literasi itu adalah hal yang sangat penting. Pengetahuan itu sangat penting. Dan yang keempat mungkin ya soft skill ya. Karena sering kali ada orang mungkin sangat-sangat pintar, secara akademik sangat pintar. Tapi perkara apakah dia bisa menerjemahkan kepintarannya itu ke interaksi dengan sesama, ke pekerjaannya, itu adalah hal yang berbeda menurut saya. Itu 4 pesan saya untuk FPC UI. Amin. Semoga doa-doa dari Kak Givari tadi beneran bisa terrealisasikan oleh FTCI Chapter UI untuk kedepannya. Pokoknya kembangkan network, manfaatkan proker yang ada di FTCI Chapter UI untuk memperkaya kualitas diri, serta domestic and foreign issues. Ya. Terima kasih banyak Kak Givari atau Ramadan atas waktu. Terima kasih banyak untuk menjadi narasumber pada FTCI Gear Mind the Gap Bridging the Public and Private Sectors kali ini. Dari perbincangan kita tadi, terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kami ambil dalam rangka mengembangkan potensi diri dan bersungguh-sungguh dalam mengejar setiap mimpi yang kita damba-dambakan. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah ikut mendengarkan perbincangan kami di edisi pertama FTCI Gear pada Board of 2022. Semoga perbincangan aku dengan Kak Givari bisa memberikan penonton insight ke dunia pekerjaan seorang senior analyst seperti yang sedang Kak Givari tekuni saat ini di Friends and Partners. Siap. Lagi berenang ketemu ikan pari, tapi ternyata nggak ada yang punya. Aku Davina, izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk tune in ke FTCI Gear berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia Board of 2022, Transcending Boundaries. Bye-bye. Terima kasih.